Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Filbert Baskoro dari Departemen Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari kelas Sistem Benam 1, yaitu alat pendeteksi jemuran berbasis Arduino Uno dengan sensor LDR, sensor hujan, dan sensor suhu DHT11. Latar belakang pemilihan judul dari proyek ini adalah karena saya melihat di rumah saya sering terjadi hujan dan jemuran yang ada di halaman belakang sering terkena air hujan. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat supaya dapat mendeteksi adanya perubahan kondisi cuaca di sekitarnya. Nah, solusi yang diharapkan dari alat ini adalah jemuran yang dijemur tersebut bisa diangkat dengan cepat sebelum hujan turun lebih deras. Pada dasarnya, alat ini akan membaca lingkungan sekitar dengan bantuan sensor yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya akan menyalakan alat ini. Nah, apabila alat ini menimbulkan warna merah, artinya terdapat beberapa kondisi yang tidak terpenuhi, sehingga akan menimbulkan warna merah ini. Seperti lihat, ini sensor DHT11 akan membaca suhu sekitar. Kemudian ini buzzer untuk membunyikan suara. Kemudian ini ada sensor cahaya LDR, dan ini ada sensor hujan. Setelah melihat prototipe yang ada, sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain di Proteus dan bagaimana pengkodeannya. Pertama-tama kita membutuhkan microcontroller Arduino Uno, kemudian kita membutuhkan dua jenis bagian, yaitu sensor dan aktuator, serta kita membutuhkan modul SD card. Untuk aktuatornya saya membutuhkan dua jenis LED, yaitu warna merah dan warna hijau. Untuk yang warna hijau dihubungkan ke pin 8, kemudian dihubungkan ke ground. Yang warna merah dihubungkan ke pin digital 7, kemudian dihubungkan ke ground. Serta buzzer dihubungkan ke pin 5, kemudian dihubungkan ke ground. Kemudian untuk sensornya terdapat 3 sensor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat DHT11, sensor hujan, dan sensor LDR. Untuk DHT11 dihubungkan ke pin A0 dan dihubungkan pula ke VCC dan ke ground. Untuk sensor hujan dihubungkan ke pin A3, analog A3, dan dihubungkan pula ke VCC dan ground. Untuk LDR dihubungkan ke VCC dan ground juga, dan diambil datanya dari analog A2. Kemudian terdapat pula modul SD card untuk menyimpan datanya. Itu untuk pin datanya CS-nya dihubungkan ke 4. Kemudian untuk clock-nya dihubungkan ke pin 13. Kalau dalam itu tulisannya juga SCK. Kemudian untuk MISO dan MOSI dihubungkan ke pin 12 dan 11. Sekarang kita masuk ke kodenya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu library untuk modul SD card. Kemudian kita masukkan pula library untuk DHT. Kemudian kita define DHT-nya tipenya apa dan memakai pin apa sebagai inputnya. Kemudian kita define juga pin-pin lainnya supaya memudahkan dalam pengkodean, yaitu merah kita masukkan 7 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hijau 8, buzzer 5, CS-nya 4, kemudian LDR A2 dan rain, sensor rain A3. Kemudian kita juga perlu mengatur threshold-nya, yaitu tingkat resistansinya sebagai ambang batasnya. Untuk LDR saya atur menjadi 750. Kemudian untuk rain sensor diatur di 29 derajat Celcius, dan sensor hujan dengan sensitivitas yang tinggi diatur di 1000. Kemudian kita memerlukan count di sini untuk menghitung berapa detiknya. Kemudian kita masukkan syntax file yang diambil dari library di atas untuk memasukkan datanya ke SD card, dan syntax
DHT untuk menentukan DHT-nya tipe apa dan menggunakan pin apa sesuai dengan yang sudah di-define di atas ini. Kemudian untuk setup, kita pertama serial bikin dengan baud rate 9600. Kemudian kita delay 0,5 second terlebih dahulu. Kemudian kita setting pin mode-nya seperti apa, baik itu output maupun input. Merah, hijau, dan buzzer dijadikan output. Kemudian LDR dan rain sebagai input. Dan pin 10 untuk SD card merupakan output dengan keluarannya high. Kemudian kita DHT bikin. Kemudian kita juga SD card bikin. Kemudian apabila sistem berhasil membaca terdapat SD card, maka dia akan menuliskan berhasil. Sedangkan apabila gagal, akan menuliskan gagal. Kemudian untuk bagian loopingnya, kita atur kondisi LDR-nya seperti apa, kondisi rain-nya seperti apa, dan kondisi suhu seperti apa berdasarkan input dari sensornya. Ini analog read, LDR dan rain, dan DHT temperatur. Kemudian ini untuk serial monitor, kita atur supaya lebih mudah dibaca. Kemudian untuk kodenya, kita gunakan kondisi if apabila kondisi LDR itu di bawah threshold dan suhu di atas temperatur yang kita inginkan dan kondisi hujan di atas thresholdnya, maka buzzer akan mati. Kemudian LED merah akan mati dan LED hijau akan menyala. Itu menandakan bahwa kondisi aman untuk melakukan menjemur pakaian. Kemudian kondisi khusus apabila terjadi hujan sedikit, sensor hujannya terkena air, maka lampu LED merah akan kedap-kedip selama 0,5 second dan buzzer akan berbunyi mati nyala juga seperti LED merah. Kemudian pengecualian, maka buzzer akan mati. Kemudian apabila kondisi yang atas ini tidak terpenuhi, maka buzzer akan tetap mati, lampu hijaunya mati, dan lampu merah akan berkedap-kedip selama 1 detik. Kemudian kondisi khusus sama seperti di atas, buzzer dan lampu LED merah akan menyala, kedap-kedip. Kemudian untuk pendataannya, kita masukkan ke SD card, kita open terlebih dahulu SD card-nya. Kemudian kita tuliskan nama file yang ingin kita simpan di dalam SD card, namanya apa. Kemudian kita tulis file write. Kemudian kita masukkan data yang kita inginkan, yaitu count, kondisi LDR, suhu, dan kondisi rain. Tidak lupa setelah itu kita close datanya. Kemudian apabila data tersebut berhasil disimpan, maka akan tertulis data tersimpan. Apabila gagal tersimpan, maka akan tertulis gagal tersimpan. Lalu untuk pengambilan data akan diambil selama 1 detik dengan count-nya ditambah seperti looping di bawah ini. Kemudian tidak lupa untuk data di dalam SD card kita harus pisahkan dengan tanda koma supaya memudahkan dalam analisis menggunakan Microsoft Excel. Baik, setelah melihat simulasi yang ada di Proteus, sekarang saya sudah merangkai alat tersebut sesuai dengan yang saya desain di Proteus. Lihat, ini adalah rangkaiannya yang ada di dalam alat ini. Kemudian tambahan yang tidak ada di Proteus adalah SD card. Modul SD card itu perlu dipasangkan ke pin 13, terus ada pin ground, ada pin 12 dan pin 11. Itu untuk MOSI, MISO, dan clock-nya. Kemudian yang ke pin 4 itu adalah untuk datanya. Ada data bagannya. Oh, ada kaki yang terlepas. Kita pasangkan di seperti itu. Kemudian ini DHT 11,
lalu ada buzzer, kemudian ada switch yang dihubungkan ke baterai, kemudian ada sensor hujan dan sensor cahaya serta LED. Oke. Nah, alat ini dapat diletakkan jauh dari laptop kita. Misalnya kita sedang menjemur pakaian di halaman belakang, kita bisa nyalakan saja alat ini. Nah, bunyi satu itu artinya dia sudah mulai menyimpan data. Nah, karena kondisi di rumah saya saat ini sedang menggunakan AC di ruangan ini, sehingga pembacaan suhu pasti akan di bawah threshold, sehingga lampu LED indikator merah akan menyala. Nah, untuk jelasnya saya akan gunakan kabel USB ini untuk disambungkan ke laptop. Kita matikan terlebih dahulu. Sudah terkonek, kemudian menyala kembali seperti yang tadi. Kemudian kita lihat serial monitor. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pertama-tama sistem ini akan membaca SD card-nya, dan apabila berhasil tersimpan, dia akan menulis berhasil. Kemudian membaca suhu ruangan itu 27,5 derajat Celcius. Kemudian kondisi cahaya di sekitar itu agak gelap, dan kondisi hujan yaitu tidak hujan. Karena ini 10 bit, jadi paling tinggi itu 1023. Data berhasil tersimpan. Apabila kita arahkan ini ke atas, ke arah lampu, maka akan terjadi perubahan jadi 700. Oke, bagian kiri itu untuk LDR, bagian tengah itu untuk suhu, bagian paling kanan itu untuk hujan, sensor hujan. Kemudian kita akan tes dengan adanya air. Kemudian saya akan mencoba ketika sensor hujan tersebut terkena dengan air. Ini ada airnya. Kita coba, karena sudah saya atur sensitivitasnya sangat tinggi, yaitu 1000. Jadi ketika kena air, seharusnya buzzernya akan menyala. Nah, buzzernya akan menyala sesuai dengan keinginan, dan lampu LED-nya menyala lebih cepat. Nah, apabila kita perhatikan di sini terjadi perubahan resistansi dari sensor hujannya. Jadi yang tadinya 1021 menjadi sekitar 500 dan 600 karena ada airnya. Nah, bila kita keringkan, kita perlu berhati-hati karena ini barang elektronik. Pembacaan menjadi 1000 kembali, dan suara dari buzzer mati. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hujan lagi. Tapi karena ini suhunya rendah, jadi ini warna merah terus. Untuk percobaan ini bisa kita atur ya. Untuk kondisi rumah kita bikin jadi 900 dan 27. Matikan dulu. Thresholdnya kita ubah jadi 900 dan 27. Lalu kita upload.
upload. Kemudian kita lihat di serial monitor. Nah, ya, berhasil membaca SD card dan nilai dari dashboardnya masih di bawah aman, sehingga lampunya menyala. Jadi kondisi aktuator ini bergantung dengan kondisi threshold yang kita buat. Seperti itu. Setelah pengambilan data selesai, maka kita bisa memindahkan SD card-nya ke dalam komputer. Maka akan terbuka SD card-nya. Kita bisa melihat, kita pakai data asli, data yang saya ambil pada tanggal 1 Juli. Nah, berikut adalah tampilan data mentahnya yang berasal dari alat tersebut. Bisa dilihat bahwa ini adalah hasil count. Yang bagian kedua adalah kondisi cahaya. Kondisi ketiga adalah kondisi suhu. Dan kondisi keempat ini, bagian keempat adalah kondisi dari hujan. Untuk memperjelasnya, maka kita perlu mengolah data ini menjadi grafik, supaya bisa dilihat trennya seperti apa. Kita buka Microsoft Excel. Kita ambil halaman kosong, kemudian kita harus memindahkan data tersebut ke Excel. Kita get data, file dalam bentuk teks, dan kita ke microSD, kita ambil yang jemuran 1 Juli, data asli. Tunggu sebentar. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan koma di dalam file raw-nya, jadi Excel dapat melihat bahwa ini sebagai pemisah di antara semuanya. Ini semua sudah terpisah dengan baik, kita bisa load. Oke, semua data sudah terload. Karena ini data sangat banyak, kita langsung bisa menggunakan pivot table. Nah, kita insert, kita bikin pivot table. Nah, sebelumnya kita beri nama terlebih dahulu di tempat yang sebelumnya. Kita beri nama time. Terus yang kedua adalah LDR. Yang ketiga adalah suhu. Yang keempat adalah hujan. Oke, kita kembali lagi. Kita refresh datanya. Nah, kita bisa ambil row-nya sebagai time. Kemudian untuk value-nya adalah LDR. Apa suhu dulu ya? Suhu dulu. Oke. No. Value. Oke. Setelah selesai, datanya sudah dimasukkan, kita bisa membuat chart. Kita membuat dengan line chart seperti ini. Nah, kemudian akan timbul data seperti ini. Ini adalah data perubahan suhu sepanjang waktu. Kita bisa ubah, kita pindahkan ke sheet 1. Seperti ini. Kemudian kita lakukan analisis untuk data-data selanjutnya. Setelah menganalisis data dengan prosedur yang sama untuk setiap data yang dihasilkan, maka akan timbul grafik seperti ini. Dengan data yang kita dapat seperti ini, kita akan susah melihat kondisi-kondisinya seperti apa, trennya seperti apa. Namun setelah kita olah, kita berikan grafik seperti ini, kita dapat melihatnya. Bagaimana tren yang ada di kondisi rumah saya, sekitar rumah saya. Jadi kita mendapatkan 3 jenis data, yaitu intensitas cahaya dari LDR, kemudian suhu, dan kondisi hujan.
Data ini diambil dari tanggal 1 Juli hingga 2 Juli pada pukul 14.25 hingga 17.25. Dapat dilihat bahwa kondisi cahaya makin lama, semakin sore, semakin redup. Demikian pula pada tanggal 2 Juli, semakin sore, semakin redup. Kemudian untuk kondisi suhu, semakin sore, semakin redup juga. Kemudian untuk pada tanggal 2 Juli, semakin sore, semakin dingin juga. Kemudian untuk hujan, karena pada tanggal 1 Juli dan 2 Juli tidak terjadi hujan, maka kondisi resistansi dari sensor tersebut tetap berada di angka yang sangat tinggi, yaitu di angka 1019 dan 2 Juli juga berada di 1018 dan 1022. Sehingga pada grafik ini bisa kita simpulkan bahwa kondisi suhu, baik pada tanggal 1 dan 2, dipengaruhi dengan kondisi intensitas cahaya. Lihat trennya sama-sama turun, dipengaruhi cahaya. Selain itu pada tanggal 2 Juli, terdapat ripple di daerah sini. Hal tersebut karena pada rumah saya terjadi penyemprotan untuk nyamuk sehingga akan timbul kabut atau asap, jadi mengganggu cahayanya masuk ke dalam sensor.